pindah. Ya nggak? Enggak, belum tentu. Bang Hensat, pengamat sih pengamat, tapi yang kader partai kan ini. Tahu yang lebih tahu Bang Doli. Oke, ini kita juga cuman tidak hanya kita saja ya kita terlibat, tapi suara-suara audiens juga yang hadir di sini. Oke, benar. Oke, kita akan dengarkan. Coba mungkin dari Universitas Bakri ya. Oke, dengan siapa namanya? Boleh Bisa berdiri? dikenalkan? Torik. Dengan Tori. Torik. Torik Silakan. mau apa nih? Apa Mau pendapat? merespon, bertanya atau? Perkenalkan, nama saya Torik. Saya dari jurusan Manajemen Universitas Bakri. Kalau menurut saya, NU itu penting. Karena mereka juga rakyat, punya berhak untuk memilih, punya hak suara untuk memilih siapa presidennya. Kalau menurut saya, apakah ada rencana untuk mencari dukungan suara dari warga NU dari golongan, mengingat belum tentu semua warga NU itu mewakili tersuaranya gitu. Menurut saya bagaimana pendapat bapak-bapak semua ini? Oke. Apakah ada kemungkinan memilih NU dari Apakah ada golongan rencana lain? untuk mencari dukungan suara dari warga NU golongan lain? Warga Mengingat NU belum golongan tentu lain. semua warga NU itu mewakili semua warga NU-nya. Oh, karena nggak semua warga NU itu mewakili NU secara keseluruhan gitu loh. Mungkin nggak Terima seperti itu kasih. Bang Deddy. Jadi saya kurang jelas pertanyaannya itu. Apakah mungkin mencari warga NU golongan lain, maksudnya gimana? Karena kalau menurut enggak, Apa coba Bang Bestari? Coba Mas Ari dulu lah kalau gitu. Karena Itu udah dulu, ada orang NU ya di bahasa dalamnya. Bang Bestari. Bahasa saya itu Udah dulu tuh. Jadi, Iya. tadi sudah kita sampaikan bahwa NU itu melahirkan PKB. Tetapi mungkin ada juga NU yang tidak PKB, bagaimana cara menggarap yang ini? Kira-kira kan seperti, itu mengangguk, berarti iya. Bahasanya Enggak, saya kalau bisa begitu saya tampung. lebih bingung lagi. Maka Karena sebentar, NU golongan lain tadi dia ini bilang. masih jatah saya. Jadi apa yang ingin saya Ambil lah, sampaikan, ambil. Kita tentu ikhlas. di dalam pemilu ini, pada tahapan pemilu itu akan dilakukan oleh seluruh paslon. Tetapi mungkin yang paling memudahkan, yang paling mudah melakukan hari ini adalah koalisi perubahan. Yang di situ ada Pak Anies Baswedan dan ada juga kader NU Tulen yang namanya Caimin alias Muhaimin Iskandar. Yang insya Allah akan kita antarkan ke KPU pada tanggal 19 Oktober bersama seluruh masyarakat dari dapil saya Jakarta Pusat. Insya Allah dan seluruh Ada Bawaslu. daerah yang Oke, terdekat. kampanye belum dimulai Pak. Nanti Amin, amin, kampanye amin. belum dimulai. Amin iya, tapi aman belum. Amin. Aduh. Bahaya tuh. Bahaya. Amin iya tapi aman belum katanya ya. Faktanya sedang ada bermasalah kan sekarang. Yakin aman, yakusa, yakin Ya, usaha sampai. supaya aman, imannya harus kuat. Ya. Gimana Bang Doli mungkin Doli? nggak nih ngambil di Iya, luar NU golongan ini agak bingung juga Nggak, nih ya, NU aliran lain. Maksudnya di luar NU. Nah, saya kira fakta menunjukkan bahwa tadi ada juga yang menghitung-hitungkan bahwa warga NU itu jumlahnya 150 juta. Jadi saya kira tidak bisa dinafikan semua kekuatan partai politik, kontestan pemilu, baik capres dan wakil presiden, even partai-partai politik tentu tidak bisa menghilangkan faktor NU kalau kita mau memenangkan kontestasi ini gitu. Nah, dan memang selama ini faktanya juga menunjukkan belum pernah juga bahwa ada seluruh masyarakat atau warga NU yang ngeblok ke satu gitu ya. Artinya nggak menjamin juga loh Caimin itu akan membungkus Iya, semua karena sebenarnya ya NU. Yakin tadi usaha sampai. Fakta kan tadi menunjukkan di PDIP aja itu semua terbagi Iya. semua partai gitu loh. Jadi saya kira warga NU juga warga yang cerdas, warga yang objektif dan mereka memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihan dan keyakinan mereka masing-masing gitu. Oke, Itu kita yang kan harus kita sudah hargai. Enggak, mungkin kalau maksudnya adalah NU yang tidak formal. NU Itu ya? kultural barangkali ya bukan struktural Ada kali bukan NU NU Benar nggak kultural maksudnya? partai. Bahkan saat ini lagi trennya kan NU naturalisasi. Enggak, Nah, makanya begitu saya ya. ingin pertanyaan yang jelas dulu. Tadi pertanyaannya apakah mungkin NU golongan lain, gitu tadi maksudnya? Ya, golongan Bentar dulu Bestari. bukan golongan yang nggak masuk PKB, Mas. Yang bukan di Sebenarnya- bukan di struktural Bukan di barangkali struktural. gitu ya. Iya. sebenarnya bukan ranah saya untuk sebenarnya mengkritik hal ini. Cuman dari pelajaran saya kalau misalnya saya ngomong saya menjurus menyerang satu orang masalahnya. Jadi saya lebih baik saya murid kayak sebenarnya NU kenapa tidak semua suara terwakilkan, hanya beberapa golongan saja yang diambil gitu. Di dalam NU itu. Di dalam Iya. NU. Iya, saya kira kalau kita kan
begini ya. Kalau Pak Yusuf Kalla itu jelas bukan NU struktural. Dia secara organisasi mengasosiasikan dirinya dengan NU. Ya, dia tidak pernah jadi pengurus NU, apalagi PBNU. Ya itu sudah kita buktikan. Dan kalau feeling saya sih, ya ada peluang bahwa itu mungkin NU struktural, bisa juga NU kultural. Itu bisa aja. Karena NU ini kan tidak hanya di PKB, tidak hanya yang menjadi pengurus NU. Di PDI Perjuangan sangat banyak sekali kader NU. Ya. Bahkan misalnya ketua paguyuban di NU, saya lupa, Gus Nabil, ya, itu orang PDI Perjuangan. Bahkan dulu Saifullah Yusuf, itu orang PDI Perjuangan misalnya. Jadi kita tidak melihat latar belakangnya, tetapi keyakinan organisasi NU dengan ideologi politiknya PDI Perjuangan sama. PDI Perjuangan pada wong cilik, NU pada umat, dan itu sama kan, umat itu ya rakyat kecil juga gitu. Jadi sangat dimungkinkan kalau bagi kami, tidak harus struktural. Tapi ini menarik nih, kita memperdebatkan suara NU kemana. Kita punya pernyataan Ketua PBNU ya, melihat bagaimana nih suaranya Ketua PBNU. Kita dengarkan dulu. Ternyata bilang nggak ada atas nama NU calon-calonnya. Memang NU tidak bisa mencalonkan. Caimin itu bukan mencalonkan dari PBNU. Betul, dari PKB, tapi kan representasi Betul. NU katanya. Tetapi dia tidak dapat dinafikan bahwa dia adalah kader NU. Jadi kalau saya bilang begini, saya Muhaimin Iskandar, saya kader NU, saya mencalonkan diri menjadi cawapres. Betul itu. Itu menjawab yang ditanya Torik tadi. Gitu loh, bahwa memang ada perbedaan. Itu biasa gitu. Tapi akan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh paslon untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Saya kira itu. Iya, pernyataan itu menegaskan bahwa sebetulnya warga NU ada di mana-mana, ya kan? Dan bisa juga di berbagai partai politik. Tadi Pak Denny mengatakan banyak. ada, di Golkar banyak. Gitu ya, banyak bahkan pengurus struktur di PBNU. Nah jadi saya kira begini, kita nggak usah perdebatkan ya, kan sekarang ini seolah-olah kita mengatakan kalau ada unsur NU di dalam pasangan calon kita, maka kemudian semua warga NU akan milih itu. Nggak bisa juga begitu, gitu loh ya. Semua kembali kepada warga NU-nya masing-masing. Dan faktanya selama ini itu tidak bisa diarahkan kepada satu, apalagi dan NU itu ditegaskan bukan hanya Jawa Timur loh. Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, tersebar terus ya karena 150 juta tadi. Oke, baik. Yang pasti apapun itu kita berharap semua representasi ini mewakili suara masyarakat secara umumnya. Dan yang paling penting kita tunggu pendaftarannya segera, diumumkan segera siapa cawapres dan capresnya, sehingga masyarakat nggak bingung lagi mau dukung siapa gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir menuju pemilu dan juga para panelis pada malam hari ini. Dan juga adik-adik mahasiswa sudah hadir, terima kasih. Mahasiswa juga. Saya Dwi Anggia. Arif pamit undur diri, kita jumpa lagi bulan depan. Sampai jumpa.